Oke, anak saya pelajaran Mandarinnya jelek, sangat jelek. Karena dia juara, maka dia stres karena pelajaran Mandarinnya jelek. Dan ketika dia stres, saya marahin anak saya. Kenapa kamu harus stres? Ya karena kalau misalnya, because if I don't do this, I will not be number one again in the school. Dan saya nanya, siapa yang minta kamu jadi nomor 1 di sekolah tuh siapa? Buat papa, yang penting naik kelas doang. Nggak perlu jadi nomor 1. Itu juga naik kelas tuh bukan gara-gara papa pengen kamu pinter, enggak. Soalnya kalau kamu nggak naik kelas, papa bayar lagi. Itu doang. Yang penting naik aja. Udah gitu doang. Udah penting naik. Udah. Banyak orang tua yang salah. Salahnya begini. Kalau seandainya Anda punya anak menggambar di sekolah pinter, tapi matematikanya jeblok. Zaman saya dulu, ini kejadian di hidup saya. Matematika saya jelek, menggambar saya bagus. Saya dimarahin sama orang tua saya, sama ibu saya. Kalau ayah saya nggak pernah marah saya jelek. Saya nggak naik kelas 2 kali anyway. Itu bukan sesuatu yang membanggakan, tapi menarik untuk diceritakan. Ibu saya memanggil guru les matematika untuk ke rumah. Ngajarin saya matematika. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah matematika saya yang tadi nilainya 4. Setelah panggil guru les, jadi 5,5. Tapi seni menggambar saya nggak naik-naik. Akhirnya saya punya pola pikir yang berbeda. Kalau seandainya Anda punya anak dan anak Anda jelek di satu bidang pelajaran, bagus di satu bidang pelajaran, yang harusnya dilesin yang bagus. Misalnya saya punya anak Mandarinnya jelek, dia olahraga bagus. Yang saya lakukan sekarang adalah saya memanggil les ke rumah martial art, bahasa Mandarinnya saya buang. Anak saya bingung, ini nggak apa-apa? Saya bilang nggak apa-apa. Kenapa papa harus konsentrasi ke kamu punya yang jelek? Kenapa nggak papa dukung kamu yang bagus? Saya berpikir kalau dulu saya menggambar bagus, matematika saya jelek, dan orang tua saya mendukung, ngasih saya les gambar, mungkin saya sekarang jadi pelukis terkenal. Tapi saya nggak jadi pelukis terkenal gara-gara gue dilesin matematika. Kan PA orang tua gue waktu itu kan. Kalau seandainya bahasa Indonesia Anda bagus, matematika Anda jelek, panggil guru sastra. Ajarin bahasa Indonesia anak Anda. Anak Anda akan jadi novelis terkenal. Dibandingkan jadi novelis kagak. Matematika juga gak bagus-bagus banget. Terus mau apa? Sekolah itu mengajarkan kita jadi bodoh. Karena semua harus bagus di sekolah itu. Gurunya aja ada 5, 6, 7. Matematika gurunya beda. Bahasa Indonesia beda. Agama beda. IPA beda. IPS beda. Anak kita harus bisa semuanya. Kalau mau adil, gurunya 1. Ayo ajarin semuanya. Gurunya aja nggak bisa ngajarin semuanya. Tapi ngarepin anak kita bisa semuanya. Itu udah nggak masuk akal. Nah, balik lagi menjawab pertanyaan Anda. Saya membebaskan anak saya untuk jadi apa aja. Dia sama dengannya. Dia pengen jadi YouTuber. Dan nggak saya bantu. Saya tuh bukan selebriti yang jualan anak. Kalau Anda lihat kan banyak selebriti yang anaknya dijualin endorse. Bikin video bareng sama anaknya. Acara TV sama anaknya. Saya enggak. Anak saya biarin jalan sendiri. Dia bikin YouTube sendiri. Percaya apa nggak? Dia bikin YouTube dari usia 6 tahun. Anda lihat aja Aska Corbuzier. Dari dia masih bodoh-bodoh gitu bikin YouTube sampai sekarang. Penghasilan anak saya sekarang yang usianya 12 tahun, minimal juta dari YouTube. Tapi kan kita tidak bicara penghasilan kan? Kita bicara tentang knowledge dan pendidikan. Kan intinya itu kan. Kalau saya jadi Anda, saya sederhana. Ya udah gini. Kamu mau jadi YouTuber, kamu mau jadi selebgram, yuk buat. Tapi tetap sekolah. Nggak usah ngotot dinilai pelajaran. Yang penting kamu sekolah aja. Karena nggak ada gunanya juga ngafalin nama gubernur. Ngafalin peta buta tuh nggak ada gunanya. Gue dulu ngafalin peta buta, saya ngafalin peta buta dibohongin. Saya udah apal, tiba-tiba sekarang keluar GPS. Kan kurang ajar kan? Karena di zaman nanti, sukses tidak melihat dari nilai sekolah. Tapi sukses dinilai dari kreativitas apa yang bisa mereka lihat nanti. Percaya apa tidak? Google sama Apple sekarang, termasuk saya, kalau saya nerima pegawai, saya selalu bilang, kalau Anda mau kerja sama saya, jangan anggap Anda kerja. Anda anggap Anda belajar. Itu yang saya bilang. Apakah saya pernah melihat orang yang kerja sama saya S1, S2, atau S3? Enggak. Dan Google sama Apple sekarang sudah tidak melihat ijazah. Aneh nggak? Google perusahaan besar, Apple perusahaan besar, udah nggak ngeliat ijazah. Jadi mereka bukanya gini, dibuka lowongan untuk ilustrator, nggak ditulis tuh, minimal S1, S2, nggak ditulis, ilustrator. Udah datang 100 orang,
Dikasih, coba buat temanya ini, tag, buat 100 orang. Dari 100 orang, dilihat yang terbagus, diambil. Mau dia tamatan SD juga nggak peduli. Kenapa? Karena kan yang mau dijual, yang mau dikerjakan kan ilustratornya. Bukan S1, S2, S3-nya. Berapa banyak anak S1, S2, S3, the cafe yang nggak bisa gambar. Anak S1, S2, S3 komunikasi, suruh berdiri di sini ngomong dengan kalian, belum tentu bisa ngomong. Saya butuh orang bekerja buat saya, untuk ngedit video contohnya. Saya nggak bilang, minimal S2. Ada berapa orang datang? Nih, gua kasih mentah, editin. Begitu saya edit, saya lihat, tek. Oh, ini paling bagus. Kasih lagi, 2 kali. Tetap paling bagus. Oke, lu kerja sama gue. Gue nggak nanya dia S1 apa S2. Yang gue tahu adalah, dia bisa ngedit bagus. Ketika saya tanya, lu lulus S1 apa enggak? Enggak lulus. SMA. Kok bisa ngedit bagus gini? Ya karena saya nggak ada kerjaan di rumah, jadi saya ngedit video. Jadi saya main komputer, nyoba ngedit video sendiri dan begini. Yang gue butuhin itu, buat apa gue punya pegawai ijazah S2 kalau misalnya nggak bisa ngapa-ngapain? Dan lama-lama perusahaan nanti tidak akan melihat nilai IPK Anda. Tapi apa yang bisa anak Anda lakukan itu yang dilihat. Udah dilakukan kok sama Google, udah dilakukan kok sama Apple. Mereka udah nggak lihat itu. Mereka ngelihat, nih gue kasih tugas kerjain. Hasil paling bagus kerja sama gue. Mau tamatan SD juga nggak peduli. So, to answer your question, I think sekolah tetap penting. Biarin aja mereka berkreativitas karena masih muda, masih kecil usianya. Jangan ditekan, biarkan mereka bermain. Saya tuh selalu bilang sama anak saya, kalau di rumah main aja, kreativitas aja. Kalau kelamaan di sekolah mereka nggak bisa belajar hal lain. Saya tuh nggak setuju loh sekolah sampai jam 3 tuh saya nggak setuju. Saya tuh setuju sekolah tuh jam 8 sampai jam 12, udah gitu. Karena kalau sekolah dari jam 7 sampai jam 3 atau sampai jam 5, itu anak nggak bisa belajar hal lain. Itu anak belajar semua yang sama, nggak bisa belajar hal yang lain. Ketika mereka bilang mau jadi YouTuber atau mereka mau bilang mau jadi apa, dukung aja. Ya oke, let's go, do it. Coba, bisa nggak dia bertanggung jawab? Bisa nggak? Mau jadi YouTuber kan? Bener kan? Ya oke, yaudah coba bikin video. Coba edit. Nanti dia akan belajar ngedit, dia akan belajar bikin video because it's their passions. Tapi sekolah tetap, yang penting naik kelas aja, nilai nggak perlu bagus. Nilai bagus, siapa sih yang liatin nilai bagus SD, SMP? Emang ngelamar kerja, SMP nilai matematikanya jelek? Enggak. That's what I do to my son. Of course, different parents have different opinions. At least menurut gua di zaman sekarang, realitanya adalah seperti itu. Thank you.